Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang pengambilan keputusan. Adapun nama-nama anggota dari kelompok 6 yaitu Hamurdani, Lisani Yanuarti Solihatus Sajida, Muhammad Julpan, dan Siti Nur Rahmawati Saparia. Terdapat beberapa materi yang akan kami paparkan. Yang pertama, pengertian dan pengambilan keputusan dan dasar dari pengambilan keputusan. Yang kedua, tujuan dan fungsi pengambilan keputusan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Dan kemudian yang terakhir adalah tahapan, proses, dan gaya dalam pengambilan keputusan. Materi yang pertama yaitu pengertian pengambilan keputusan. Definisi pengambilan keputusan menurut Kamus Besar Ilmu Pengetahuan ialah pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi 2 atau lebih alternatif, karena seandainya hanya ada satu alternatif, tidak ada keputusan yang diambil. Ada pula pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli. Yang pertama, ada George R. Terry. Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari 2 atau lebih alternatif yang ada. Yang kedua ada James A.F. Menurut James A.F. Stoner, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Ada pula yang ketiga, Sondang P. Siagian. Menurut Sondang P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Materi selanjutnya, dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan dibagi menjadi 5. Yang pertama, intuisi. Kedua, pengalaman. Ketiga, fakta. Keempat, wewenang. Kelima, rasional. Intuisi. Intuisi atau perasaan ini lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lainnya. Pengambilan keputusan menurut intuisi ini memerlukan waktu yang singkat untuk masalah yang mempunyai dampak terbatas. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman dan kemampuan untuk bisa memprediksi apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu mempermudah pemecahan masalah. Yang ketiga, fakta. Keputusan dengan dasar fakta data atau suatu informasi yang cukup ialah keputusan yang baik dan solid. Namun, untuk mendapatkan informasi yang cukup sangatlah sulit. Yang keempat, wewenang. Keputusan dengan dasar wewenang kadang sering juga membuat pembuatan keputusan melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas. Dan yang terakhir, ada rasional. Keputusan yang dibuat dengan dasar pertimbangan rasional yang lebih bersifat objektif. Dan tujuan dalam pengambilan keputusan. Fungsi yang pertama, awal dari semua aktivitas akan lebih terarah baik secara individual maupun secara kelompok. 2. Bersifat futuristik, bersangkut paut dengan hari atau masa yang akan datang. Pun tujuan pengambilan keputusan. Tujuan yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal adalah tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya, bahwa sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. 2. Tujuan yang bersifat ganda adalah tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut satu masalah. Artinya, bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan 2 masalah atau lebih, yang bersifat kontradiktif atau yang tidak bersifat kontradiktif. Macam-macam dalam pengambilan keputusan. Ada 2 macam dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada keputusan auto-generate, yaitu keputusan yang diambil dengan cepat dan kurang memperhatikan data, informasi, dan juga fakta. Lalu yang kedua ada keputusan indus, yaitu keputusan yang diambil dengan manajemen ilmiah, sehingga keputusan itu logis, ideal, rasional, dan juga memiliki resiko yang kecil, namun prosesnya lebih lambat.
Selanjutnya ada faktor pengambilan keputusan. Ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada sesuai dengan tujuan. Karena setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada waktu. Dalam pengambilan keputusan yang efektif pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga ada efisiensi, yaitu diperlukannya pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang keempat ada tindakan. Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental, maka dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. Yang kelima, membuat pilihan. Karena jarang sekali ada pilihan yang memuaskan, maka dari itu dibuatlah alternatif-alternatif tandingan. Dan materi selanjutnya adalah gaya dalam pengambilan keputusan. Gaya pengambilan keputusan adalah bagaimana seseorang melakukan interpretasi, merespon dan juga cara seseorang bereaksi kepada situasi yang dihadapinya. Terdapat beberapa macam gaya dalam pengambilan keputusan. Ada rasional atau rasional, intuitif atau intuisi, dependent atau dependent, dan indecisiveness atau keraguan. Rasional atau rasional. Gaya pengambilan keputusan ini ditandai dengan strategi yang sistematis dan berencana dengan orientasi masa depan yang jelas. Kemudian intuitif atau intuisi. Gaya keputusan ini ditandai dengan ketergantungan terhadap pengalaman batin, fantasi dan kecenderungan untuk mengambil keputusan dengan cepat, tanpa banyak pertimbangan atau pengumpulan informasi. Kemudian yang ketiga dependent atau dependent. Gaya pengambilan ini menolak tanggung jawab terhadap pilihan mereka dan melibatkan tanggung jawab kepada orang lain. Dengan bahasa lain, gaya ini cenderung pada keputusan orang lain yang mereka anggap sebagai figur otoritas seperti orang tua, keluarga, dan teman. Kemudian yang terakhir, indecisiveness atau keraguan. Gaya pengambilan keputusan ini lebih mengarah kepada menghindari situasi, pengambilan keputusan atau tanggung jawab terhadap orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan. Menurut Elbing, ada 5 langkah dalam proses pengambilan keputusan. 1. Identifikasi dan diagnosa masalah. 2. Pengumpulan dan analisis data yang relevan. 3. Pengembangan dan evaluasi alternatif. 4. Pemilihan alternatif terbaik. Dan yang kelima adalah implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil. Menurut W.H. Neumann, pengambilan keputusan ini menyangkut 4 langkah atau tahap pokok. 1. Menentukan diagnosa dari masalah yang sebenarnya. 2. Pemikiran 1 atau lebih pemecahan yang baik. 3. Proyeksikan dan bandingkan konsekuensi daripada alternatif itu. 4. Berilah penilaian perbedaan dari sejumlah konsekuensi itu dan pilihlah langkah tindakannya. Menurut Herbert A. Simon, proses pengambilan keputusan pada hakikatnya terdiri atas 3 langkah utama, yaitu 1. Kegiatan intelijen, menyangkut pencarian berbagai kondisi lingkungan yang diperlukan bagi keputusan. 2. Kegiatan desain. Tahap ini menyangkut pembuatan pengembangan dan penganalisaan berbagai rangkaian kegiatan yang mungkin dilakukan. 3. Kegiatan pemilihan. Pemilihan serangkaian kegiatan tertentu dari alternatif yang tersedia. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan itu adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti digunakan sebagai suatu cara untuk pemecahan masalah yang merupakan fungsi suatu kegunaan yang dimiliki oleh benda atau suatu sistem. Mungkin hanya itu saja. Mohon maaf atas kekurangannya. Kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.